A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ba'du wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alaikum bi tahiyatil Islam khairut tahiyati fil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna uridu an ubayyin lakum anil al-istisna fil ayatil qur'aniyah wa kadzalika fi hadits syarif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang al-istisna di dalam ayat Al-Qur'aniyah wa kadzalika dan di hadis asy-syarif. Kubaila namdi ila al-misal fil ayat Al-Qur'aniyah wa kadzalika fi hadis syarif uridu an ubayyin lakum anil al-istisna awalan. Al-istisna huwa ihraju al-ism al-waqi ba'da illa au ihda akhwat. Jadi al-istisna itu mengeluarkan ism yang mana ism itu terletak setelah harfu illa atau harfu illa atau sejenisnya harfu illa yang disebut al-istisna. Harfu illa di sini adalah harful al-istisna. Jadi secara simpelnya, secara bahasa Indonesia, istisna itu adalah pengecualian. Al-misal fil ayat al-Qur'aniyah yakni fi surat al-Ankabut al-ayah 32. Qala Allah Ta'ala qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha liyunajjiyahu ahlu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Al-Ankabut al-ayah 32. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 32 ini, di sana ada pengecualian yang mana diceritakan di ayat ini menjelaskan tentang kaum Nabi Lut. Qala inna fiha lutan. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada Nabi Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Qalu yang mengatakan di sini adalah para malaikat. Sesungguhnya para malaikat mengetahui siapa saja yang di dalam negeri tersebut. Liyunajjiyahu ahluhu, untuk menyelamatkan mereka. Bahwasanya kaum Nabi Lut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan mereka dan penduduk-penduduk yang mengikuti ajaran Nabi Lut, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Illam ru'atahu. Huna al-harful istisna yakni illa. Pengecualian di sini adalah illam ru'atahu. Kecuali istrinya Nabi Lut. Mengapa istrinya Nabi Lut dikecualikan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya? Karena minal ghabirin, sesungguhnya istrinya Nabi Lut adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Jalalain ceritakan bahwasanya Allah mengutus malaikat turun ke bumi untuk memberitahukan kepada Nabi Lut tentang azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut. Bahwasanya kita ketahui kaum Nabi Lut adalah kaum yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang tidak terpuji, yaitu adalah menyukai sesama jenis atau yang disebut dengan kaum Sodom, menyukai sesama jenis. Bahwasanya Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Lut tentang azab tersebut. Nah, di sini pengecualian terhadap istrinya di dalam kitab tafsir Jalalain, istrinya yang disebut dengan nama Wailah dalam kitab tafsir Jalalain, bahwasanya istrinya melanggar perintah Nabi Lut. Nah, Allah mengutus malaikat yang menyerupai manusia, laki-laki yang tampan, rupawan, kemudian datang ke rumah Nabi Lut ingin memberitahukan tentang azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menyambut tersebut adalah pertama kali adalah istrinya. Dikarenakan istrinya melihat lelaki yang tampan, rupawan, istrinya malah melanggar perintah Nabi Lut untuk tidak memberitahukan tamu-tamu yang datang ke rumahnya, untuk tidak memberitahukan tamu-tamu yang datang ke rumahnya kepada penduduk-penduduk sekitarnya, karena penduduk-penduduk kaum Nabi Lut itu adalah kaum Sodom yang menyukai sesama jenis, apalagi yang datang ke rumah Nabi Lut adalah orang-orang yang tampan. Tetapi istrinya malah memberitahukan kepada penduduk-penduduk tersebut yang menyukai sesama jenis. Maka otomatis penduduk-penduduk tersebut langsung berbondong-bondong ke rumah Nabi
tagilut, untuk memuaskan syahwat mereka, karena mereka adalah penyuka sesama jenis atau disebut istilah sodom. Nah, disinilah pengecualian terhadap istrinya, karena istrinya sudah melanggar perintah Nabi Lut untuk tidak membeberkan siapa saja yang tamu yang datang ke rumahnya, dan juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah termasuk minal ghabirin, orang-orang yang tertinggal dan orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azab kepada kaum Nabi Lut yang melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan melakukan menyukai sesama jenis atau disebut istilah sodom. Allahu a'lam bishawab. Taib namdi ila al-misal al-istisna fi hadis syari sokat bayan tu alakum al-misal al-istisna fi al-ayah al-Quraniyah, namdi ila al-misal al-istisna fi hadis syari, misal al-istisna di dalam hadis syari. An Salih bin Abdullah sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kulla ummati mu'afi illa al-mujahirin wa innal mujahira an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbihu maka satarallahu fayaqul ya gulam amiltul barihata kada wa kada qad bata yusattiru rabbahu summa yusbihu yuksafu satarallahu anhu rawahu muttafaqun alaihi. Di dalam hadis ini, di dalamnya adalah permisalan hakul istisna, yakni fi kalimati illa al-mujahirin, kulla ummati mu'afi illa al-mujahirin. Sungguhnya dari Salim bin Abdullah mendengar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seluruh umatku akan diampuni kecuali illa, kecuali guna hakul istisna mabniun alal illa al-mujahirin. Siapa sih mujahirin? Yaitu orang-orang yang secara terang-terangan melakukan dosa. Secara terang-terangan melakukan dosa itu maksudnya gimana sih? Nah, secara terang-terangan melakukan dosa yaitu ketika di malam hari dia melakukan dosa, waqad satarallahu anhu, sesungguhnya Allah sudah menutupi aibnya dia tersebut. Summa yusbihu fayaqul ya gulam amiltul barihata kada wa kada. Tetapi di pagi hari dia malah secara terang-terangan membeberkannya kepada orang lain. Nah, di sini yang dimaksud melakukan dosa secara terang-terangan. Makanya al-mujahirin, orang yang secara terang-terangan melakukan dosa itu tidak diampuni, dikecualikan orang-orang yang diampuni di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Malah karena dia membeberkannya pada waktu paginya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupinya pada malam hari. Makanya dia dikecualikan. Al-mujahirin adalah orang-orang yang berbuat dosa yang sengaja dikecualikan. Al-istisna min kulli ummati mu'afi illa al-mujahirin. Sebenarnya seluruh umat Nabi Muhammad diampuni illa al-istisna al-mujahirin. Mungkin naktafi huna. Asallah an yanfa'ana ulumana biha bihadzal liqa. Semoga apa yang saya sampaikan di sini tentang istisna di dalam ayat Al-Qur'an dan juga hadis syarif bermanfaat. Wa akhirul kalam, atlub minkum afwan. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.